Insya Allah akan presentasikan materi kali ini. Kami beranggotakan untuk saya Edi Junaidi, kemudian ada Rifa Khairunisa, dan juga di Negeri Julianti. Tema kali ini adalah filsafat bahasa pada zaman modern. Itu nanti kita akan bagi tiga gitu ya, tokohnya. Yang pertama ada René Descartes ya, kemudian yang kedua itu ada Thomas Hobbes, dan juga yang terakhir yang ketiga adalah John Locke. Oke, lanjut saja kita yang pertama ya. Yang pertama adalah René Descartes atau Renatus Cartesius. Lahir di desa La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596 dan wafat di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650. René Descartes ini bersekolah di Jesuit College of La Flèche antara tahun 1606 dan 1614, dan pada umur 20 tahun ia mendapat gelar ahli hukum dari Universitas Poitiers. Dia mempunyai pemikiran bahwa tidak ada ilmu apapun yang bisa dipercaya tanpa ilmu matematika. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir yang umum yang akan memberikan pertalian dan pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu. Penyelidikan itu mengantarnya ke matematika yang ia simpulkan sebagai sarana pengembangan kebenaran di segala bidang. Karya matematikanya yang paling berpengaruh ialah La Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Metode yang ia gunakan adalah dengan melakukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan, kemudian fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda meratakan jatuh juga itu dapat diragukan, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Yang selanjutnya adalah pemikiran René Descartes. René Descartes ya, beliau dikenal sebagai bapak filsafat modern. Filsuf ini dilahirkan di Prancis. Descartes menyusun satu buku tentang metode yang berjudul Discours de la Méthode, yang artinya uraian tentang metode. Ya, pemikirannya itu ya, yang pertama itu karena dalam bidang ilmiah tidak ada satu pun yang dianggap pasti, semua dapat dipersoalkan, tidak terkecuali filsafat dan ilmu pengetahuan yang pada saat itu berkembang, kecuali ilmu pasti yang merupakan hasil dari rasio. Yang kedua, pemikiran Descartes yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat analitika bahasa, dan bahkan ditekankan sendiri oleh Descartes bahwa metode yang ia gunakan adalah metode analitik. Metode menurut Descartes yang dipandang sebagai pengetahuan yang benar adalah apa yang jelas dan terpilah-pilah. Artinya bahwa gagasan itu seharusnya dapat dibedakan dengan gagasan yang lain. Dan pemikiran yang terakhir adalah cogito ergo sum, atau yang artinya aku berpikir dan karena itu aku ada. Ini ya yang paling yang paling terkenal gitu ya, yang paling dikenal oleh kita. Nah, ini ada metode analitik René Descartes ya. Yang pertama adalah bertolak dari keraguan-raguan, metode bahwa tidak ada yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Konsekuensinya, kita harus menghindarkan diri dari sikap tergesa-gesa dan prasangka. Adapun dalam bentuk keputusan, hanya menerima sesuatu yang dihadirkan pada akal dengan sedemikian jelas dan tegas sehingga mustahil untuk disangsikan. Kedua, semua persoalan dan bahan yang diteliti dibagikan dalam sebanyak mungkin bagian. Dan yang ketiga, sistem pikiran dilakukan dengan bertitik tolak dari pemahaman dan objek yang paling sederhana dan mudah, berangsur-angsur
tahap demi tahap sampai pada pengertian yang lebih kompleks. Keempat, akhirnya sampailah pada tinjauan permasalahan yang bersifat universal sehingga ditemukan suatu kepastian, maka ini dia dialogi kedua. Dan terakhir, hanya satu hal yang dapat dilakukan oleh Descartes, yaitu bahwa cogito ergo sum, aku berpikir dan oleh karena itu aku ada. Memang segala sesuatu yang dipikirkan dapat saja tentang hayalan. Akan tetapi aku berpikir bukanlah hayalan. Tidak seorang pun dapat menipu saya bahwa saya berpikir, dan oleh karena itu di dalam hal berpikir ini saya tidak ragu-ragu maka aku berada. Kemudian yang selanjutnya adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dilahirkan pada tanggal 15 April 1588 di Westport, dekat Malmesbury, Wiltshire, Inggris, dan wafat tanggal 4 Desember 1679 di Derbyshire, Inggris. Di usianya yang ke-14 tahun, dia masuk Magdalen Hall, Oxford, dan bisa meraih gelar BA di 5 tahun kemudian. Di tahun 1608, Hobbes berkesempatan menjadi tutor keluarga bangsawan Cavendish dengan menjadi guru bagi William Cavendish, yang kemudian dikenal sebagai the second Earl of Devonshire. Di tahun 1610, bersama sejumlah murid dan temannya yang melakukan perjalanan besar mengelilingi Eropa, mempelajari bahasa Prancis dan Italia. Usai perjalanan pada tahun 1616, kembali ke rumah menerjemahkan Thucydides, dan saat itu ia sempat pula menjadi sekretaris ilmuwan termasyhur. Dan pemikiran Thomas Hobbes itu tidak semua yang diamati pada benda itu nyata. Ternyata adalah gerak dari bagian benda kecil itu. Segala gejala pada benda yang sifat benda itu ternyata hanya perasaan pada subjek. Kemudian, segala yang ada ditentukan oleh sebab yang umumnya sesuai dengan hukum alam dan yang pasti. Dunia adalah suatu keseluruhan sebab akibat dan kesadaran kita termasuk di dalamnya. Sebenarnya Thomas Hobbes yang paling familiar ya, filsafatnya itu adalah filsafat mengenai social contract, perjanjian bersama, perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Perjanjian ini mengakibatkan manusia-manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau pada suatu majelis. Pemikiran Thomas Hobbes ini ya sangat berpengaruh pada filsafat bahasa itu, nama filsafat empirisme, filsafat bahasa empirisme. Dan yang terakhir adalah John Locke. John Locke itu lahir di Reighton 29 Agustus 1632 dan kemudian meninggal pada 28 Oktober 1704. Ayahnya adalah seorang pengacara berjuang di pihak parlemen melawan Raja Charles I. Akhir hidup Locke ya, pensiun dari pekerjaannya. Dia menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun. Kesehatan Locke makin menurun dan dia menerima penyakit asma. Jadi kemungkinan adalah penyakit asma yang membuat dia wafat ya. Dan ya di bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara yang netral. Buku pertama yang dibuatnya atau yang masyhur adalah An Essay Concerning Human Understanding, esai tentang saling pengertian manusia, terbit pada tahun 1690. Dan apa saja pemikiran-pemikiran John Locke? Pemikiran empirisme John Locke merupakan sintesa rasionalisme Descartes dengan empiris Thomas Hobbes. Walaupun menggabungkan
beberapa pemikiran Descartes, namun ia menentang ajaran-ajaran pokoknya. Ia menentang rasionalisme ide-ide dan asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia menurut Locke. Menurut Locke, pengetahuan datang dari pengalaman. Akal atau rahasia bersifat pasif pada waktu pengetahuan didapatkan. Akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri, namun diperoleh dari luar akal melalui indrawi. Semua akal semacam secari kertas yang putih bersifat as a white paper, tanpa tulisan, dan seluruh isinya berasal dari indrawi manusia. Newton tidak membedakan antara pengetahuan indrawi dan akal. Satu-satunya sasaran pengetahuan adalah gagasan atau ide-ide yang timbulnya karena pengalaman lahiriah sensation dan pengalaman batiniah atau reflection yang berada dalam psikis manusia. Gagasan dibedakan atas tunggal dan ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari kami kelompok 6. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum